Halo, Pak Akston. Halo, Gimana kabarnya, Pak? kenapa? Gimana kabarnya, Pak? Baik. Sehat. Sehat, Amin. Alhamdulillah masih Yeah. tetap produktif ya, walaupun di kala Iya pandemi nih kayak mesti gini. mesti ke kantor. Oh iya, masih tiap hari di kantor? Ini nih sekarang lagi di kantor. Tapi ya kita Waduh, masih ada inilah, kita masih ada masker dan lain-lain. Ini cuma oh ya dibuka tetap karena ngomong sama kalian. tetap preventif tapi ya berarti. Ini panggilnya Mas aja nggak apa-apa kan ya? Boleh, Mas. Kalau saya manggilnya Pak atau apa nih? Apa aja lah. Oh gitu, Apapun ya panggil Pak boleh. aja. Mas juga boleh, Pak juga boleh, apa juga Berarti masih boleh. masih ke kantor kayak biasa tiap hari nih? Eh, every other day lah. Jadinya kalau saya bisa kerja di rumah ya di rumah. Tapi hari ini emang lagi ada keperluan di kantor. Ini Oh saya gitu, mesti ke oke. kantor. Waduh, thank Ya, you banget nih. Di tengah-tengah kesibukan masih menyempatkan waktu untuk sharing-sharing. ya bisa lah, nggak apa-apa lah. Kan kita UID family. Jadi ya UAD family, UID exactly. family. Ya. Good. Jadi Berarti sehat-sehat aja mas. sehat. Udah full work from home sekarang nih. Hmm. Teman-teman UID yang lain juga udah full work from home. Iyalah. Ya, Kalau we're bisa we're sih kita all work from home aja sih. yeah yeah we're all navigating into this new Ya. era of pandemic kan. So yeah, but everything Ini is sih, fine. ya everything is good. Jadi kita nunggu sampai jam 11 dulu ya. Ya Biar orang kita masuk dulu kali ya. nunggu ya supaya Baik. teman-teman pada pada join. So, berarti di kantor gimana? Extra precaution ya Pak berarti? Tentu ada precaution lah. Jadi kalau di pabrik Dibatasin segala, juga ya? di kantor kan mesti dibatasin ya. Jadi sesuai dengan peraturan itu, peraturan Jakarta. Jadi mesti dibatasin. Jadi mesti ada social distance-nya di dalam kantornya juga mesti ada distancing-nya juga. Jadi Kalau di yang dalamnya tadinya satu meja tuh jadi harus misah gitu ya? untung kita masih sekat-sekat sih. Jadi kita nggak open Oh, system sekat gitu. gitu, oke. Ya, untuk kita nggak kayak startup gitu yang open system lah. Kita masih Yang ada open sekat-sekat. office gitu ya. Ya, jadinya kita on and off gitu loh. Dan ada ya grup A, grup B. Kalau di pabrik Oh, ya oke. kita ikutin sesuai dengan peraturan WHO. You know, Oh, I doing all see. the precautions lah. Jadi all the precautions kita udah sesuai dengan we use the standarnya si WHO dan lain-lain. Oh, I see. Berarti walaupun mobilitas terbatas, tapi tetap produktivitas jalan Ya terus, Pak ya? iyalah. Soalnya kita kan makanan ya. Jadi ya Yes. terpaksa mesti ini. Makanan favorit kita semua lagi, Pak. Wih, amin. Um, Bisa membantu. ini udah jam 11, mungkin kita langsung mulai aja kali ya ngobrol-ngobrol, Pak Boleh, ya? boleh. Boleh, Ya, boleh. oke, selamat siang, selamat bergabung kembali semuanya di kegiatan Positive Talks in COVID-19. Sedikit gambaran aja, kegiatan ngobrol-ngobrol ini tuh untuk sharing success story, sharing program, inisiatif dan gagasan terkait dengan penanggulangan maupun pencegahan wabah COVID-19. Nah, Positive Talks ini adalah bagian dari UID Collab for Health. Itu adalah platform kolaborasi yang diusung oleh United in Diversity Foundation. Isinya adalah teman-teman alumni program UID seperti Pak Akston ini. Jadi teman-teman bergabung di dalam platform ini untuk sama-sama mencari jawaban untuk tantangan-tantangan yang sedang dihadapi oleh Indonesia dalam kasus ini terkait dengan kesehatan di tengah COVID-19. Nah, kali ini kita mau angkat temanya Creativity and Gotong Royong in the midst of COVID-19. Kreativitas dan gotong royong di tengah-tengah COVID-19. Dan kita udah kehadiran Pak Akston Salim. Thank you. Beliau ini adalah Director of PT Indofood, Sukses Makmur Tbk, dan juga alumni program UID MIT Ideas angkatan ke-6. 6 ya. Angkatan Angkatan 6. ke-6 Pak gue nih.
Ini banyak teman-teman Mungkin nih. langsung aja sebelum saya lempar pertanyaan nih, kayaknya kan kita udah nggak asing dengar di berita dimanapun bahwa COVID-19 ini penyebarannya sangat cepat, terus daya sebarnya pun luas, udah menyebar kemana-mana, nggak pandang bulu. Praktis pandemik ini sekarang udah mengubah pola-pola kebiasaan yang biasa kita lakukan. Udah mengaruhi kehidupan kita sehari-hari dan nggak pandang bulu, nggak kenal usia, sektor, kalangan. Nah, tapi di saat yang sama, COVID ini justru menyatukan kita semua untuk bersama-sama, yuk, apa yang bisa kita kolaborasikan untuk melawan si pandemik ini. Nah, saya mau langsung lempar pertanyaan nih Pak, berkaitan dengan topik kita yang tentang gotong royong. Kalau Pak Axton sendiri, gimana sih Pak Axton memahami gotong royong dalam konteks pandemik ini, dan apa aja nih yang udah dikerjain selama membantu mencegah penyebaran COVID-19? Ya kalau kita ya jangan serius-serius kali ya hari ini. Yang kayaknya hari-hari nggak usah serius-serius kali ya. Yes. Jadi kalau yang hari-hari sebelumnya kan itu topik-topiknya udah serius ya. Jadi hari ini kita we make it light-hearted lah ya. Kalau kita pikir-pikir 2 bulan yang lalu tuh kita masih enjoying what is the now known as old norm ya. Jadi kalau kita lihat old norm tuh kita bisa hanging out kita. Jadi saya sendiri tuh lumayan kangen bisa nyalamin orang sih. Ya. Jadi sekarang kan kita ya nggak bisa ya technically extend nggak bisa salim, tapi sekarang mesti namaste gitu loh. Itu ada ongoing jokes yang dari netizen yang lumayan lucu. But on that note ya kita juga I mean in such a thing in two months time we have to change everything that we know lah. Jadi we have to change everything that we know. Kita sendiri starting from that mulai banyak there's a lot of negative messages that is going around. Ya, dari kita sendiri ya kayak gimana, how do we actually try to help Indonesia. Jadi itu salah satunya yang kita mesti mikirin gitu loh. Dan in this kind of pandemic tuh juga sometimes we do feel a little helpless juga gitu loh. Jadi at one point ya pas in the beginning of the pandemic, saya sendiri juga feel very helpless, feel very kayak gimana ya? Jadi it's too overwhelming gitu loh. Everything just coming at the same time kan. Kalau kita lihat Desember itu tuh masih problem luar negeri gitu loh. Masih problem di Cina, masih problem di Korea, masih problem di Eropa gitu loh. Ya kan? Kita jadinya dan kita juga pikir nggak terlalu serius tentang problem ini. Mungkin itu mulainya ya. So on that note, when it hits Indonesia, I think it hit Indonesia very very hard gitu loh. Karena we are not prepared for it. Ya, jadi as individuals kayak kita juga kayak gimana ya, juga panik ya. I think panik dan disoriented ya. Tapi but of course we cannot blame anyone juga sih in this case. Salah satunya adalah this is not a health problem. This is not an economic problem. Gitu loh. Jadi this is actually a health crisis jadi an economic crisis caused by a health crisis. Jadi kalau kita lihat di history-nya kita tuh nggak pernah ada situasi kayak gini. Jadi yang kita bisa nyontek problem atau solusi dari history-nya kita lah. Biasanya kalau kita dengar kan black plague gitu-gitu kan itu banyak kan it's only the health crisis-nya ya. Jadi for now ya kita nggak ada contekan lah intinya. Nggak ada contekan Cliff Notes gitu loh. Ya dengan itu ya kayak gimana ya. So when you feel helpless, saya sempat nulis satu artikel sih. Jadi when you feel helpless tuh start focusing on the positives. When you start focusing on the positives ya, one of them kayak gimana kita bisa membantu. Nggak usah grand scale loh. Jadi saya senang sekali bisa lihat banyak temen yang membantu in a bigger scale. But when you feel helpless, try to help people around you. Using your what you know best,
using. Jadi itu kalau kalau kita disuruh ke apa ke hospital dan rumah sakit untuk membantu sih kayaknya kita cuma bisa ngerecok ya. Jadi how do you help people in the context of dari diri sendiri gitu loh, dari situasi sendiri. How do you do it? Mungkin mulainya dari sana sih. Jadinya dan saya juga terinspirasi juga banyak teman-teman yang benar-benar going out of their way ya untuk coba membantu. Jadinya banyak yang koleksi duit untuk mencari duit untuk APD ya kan. Juga banyak social movement yang untuk membantu kalangan bawah yang terdampar dengan situasi lower economic movement in the society ya. Jadi itu saya sih terinspirasi banget dengan teman-teman yang approach saya untuk coba cari join untuk kayak gimana kita bisa membantu dan lain-lain. Dan so that's the background of the story sih. Jadi dan kalau kita balik ke ini ya the topic ya. Topik kita kan hari ini kayak gimana the media and the marketing community actually came together gitu loh for this common good ya. Jadi dengan itu kalau kita lihat messaging tentang COVID itu tuh very I don't want to say ikhlas ya, tapi lebih technical sekali. Kata-katanya tuh masih pakai Inggris, kayak kata-kata social distancing kah, kata-kata apalagi tuh yang it's just very 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 vague lah. Jadi very vague, very ikhlas. Jadi orang-orang yang di urban tuh lumayan ngerti tentang problem ini. Dan tentang problem ini dan kayak gimana untuk mencegahnya. Ya. Tapinya the most important part lah, Indonesia adalah middle class country ya. Jadi mungkin aja kata-kata kalau pakai Inggris tuh agak susah untuk pahamin banyak orang. Jadi itu startingnya sih from there sih. Jadi kayak gimana jadi lu as a marketer tuh kita biasanya lihat campaign atau lihat messaging kayak gimana kita bisa improve. Di otak kita tuh udah ada udah wire tune lah untuk kayak gitu. Jadi saya dengan that as a background kayak gimana ya? Ini tuh bukan forumnya untuk cari dividen. Come on people. Ini question. Come on. Ya. Nih jadinya in that sense saya telepon teman-teman. Jadi yang saya pernah kerja dan saya tahu juga punya satu misi untuk coba membantu Indonesia. Jadi I approach Maya dari Dentsu Main Ad, dan saya approach si Joseph dari agensi ROM. Jadi ini adalah agensi yang saya udah kenal baik dan saya udah kerja dengan dia orang. Dan saya juga tahu dia orang punya insights yang bisa membantu kalau mau bikin key message bareng. Ya. Jadi itu mulainya di sana sih. Jadi kita brainstorming, kita divide and conquer sih. Jadi satu grup kita bikin untuk yang teenager, satu lagi untuk moms. Gitu. Background of the story adalah kayak gimana kita bisa bikin key message yang bisa kena teman-teman lebih kemes, message yang bisa gampang dicerna, message yang gampang diingat. Kita mulainya dari sono, ya. Jadi terus udah kalau kita looking at marketing campaign biasanya kan kita mesti ada target ya. Jadi ini aku mulai ngomonginnya lebih technical sih how we did it-nya ya. Jadi ini kalau kita lihat target adalah target market. Jadi siapa yang kita mau ngomong, siapa yang kita mau influence lah, ya. Jadi kita pilih dua target market. Jadi untuk ses C-nya kita pilih mama-mama yang di ibu rumah tangga, karena dengan ibu rumah tangga tuh seluruh rumah pasti akan ngerti tentang isu ini, ya. Terus kita pilih satu lagi adalah si youth. Karena kita kan kenal youth, kita kenal mama-mama ya. Ngomong sama mama sama ngomong sama si youth tuh pasti lain.
Pasti beda caranya. pasti beda gitu loh. Insights-nya pasti ada inilah, pasti mesti pakai insights dan way of talking-nya mesti lain juga. Iya. Jadi itu kita pilih dua itu tuh. Jadi kita divide and conquer. Jadi agencies-nya bikin key message, bikin insights yang beda. So that's the starting. Jadinya I'm very proud to say ini tuh pertama kali ada dua agency yang berbedaan, yang enggak itu ya, yang sebenarnya tuh kalau di market tuh they will compete with each other. Kali ini tuh benar-benar ya kompetitor, yang kali ini tuh benar-benar bareng masuk bareng dan manage to find very good insights and manage to create a very good campaign lah intinya. Jadi dengan ini mungkin saya bisa sharing dulu insights-nya ya yang kita pelajarin. Ya, silakan. Jadi kalau insights remaja, jadi problemnya tuh dari remaja, dia orang masih pikir corona tuh it's a far away virus. Ya, jadinya ini masih ada kata-kata pas kita when we did the research masih ada kata-kata kayak liburan corona gitu loh. Kalau liburan corona, jadinya tuh dia orang masih mau hangout sama teman dan lain-lain gitu. Dan ini juga dia pikir adalah salah satu virus yang cuma bisa dapat di urban, pekerjaan dan orang-orang yang sering ke luar negeri. Jadi itu learning kita tuh. Terus kalau ya jadi yang itu salah satunya. Terus kalau ibu rumah tangga, salah satu insight yang kita ngertiin adalah satu, we have to be sympathetic dengan lifestyle-nya dia orang. Mungkin aja dia orang mesti keluar untuk kerja, ya kan, day to day-nya. Mungkin aja dia orang mesti keluar untuk mencari, untuk membeli barang untuk di rumahnya dan lain-lain gitu loh. Dan juga another thing is when they feel hopeless, they will go to religion. Jadi pasrah aja. Sebenarnya kan jangan pasrah aja gitu loh. Kan banyak metode-metode untuk prevention gitu loh. Jadi kan so these are the two insights that we feel very strongly yang kita bisa pakai di messagingnya kita. Dan juga kalau kita lihat di Indonesia punya history ya. Jadi kalau it's something serius biasanya tuh dibikin list. Biar orang lebih gampang untuk cernanya. Jadi for example, kalau di Indonesia tuh ada 4 sehat 5 sempurna, minumlah 8 gelas air, terus yang untuk fraud currency, jadi ada dilihat, diraba sama di terawang. Ya kan, jadi untuk cek ini. So it's listing things like that makes it easier for people to understand sih. Jadi we use a lot of these insights gitu loh. Jadi kita benar-benar balik lagi ya. Jadi so what we did is kita kan nggak bisa kalau disuruh ke rumah sakit segala nggak bisa lah. Jadi as marketeers we only know how to market. We know how to create key messages gitu loh. Kayak gimana kita bisa create a key message yang bisa nempel. Kayaknya ya kita kan iklannya udah banyak ya. Udah lama juga gitu loh. Saya di kerja saya juga udah 15 tahun di marketing juga gitu. So ada learning lah, dan teman-teman malah lebih panjang dari saya. So with that, jadinya kita keluar dengan kata-kata stop sir. Stop sir. Ya, stop sir. Jadi ini ada logonya sih, aku showing aja kali ya. Ini stop sir, jadi stop keluyuran, stop deket-deketan, sama sering cuci tangan. It's something that is very easy. Dan kita punya konsep adalah, ini kita punya konsep adalah kayak gimana ini bisa kayak Android system gitu loh. Android system, jadinya semua orang bisa pakai ini message. It's Android system, it's open, jadi itu open source.
Open gitu. source. Open source. Jadi ini teman-teman kalau yang lagi nonton ini kalau mau pakai silakan pakai. Wait, itu saya apa bukan ya? Kedengeran kan ya? Kedengeran nggak? Oke. Nah, tuh. Ya, so it's open source and it's ini sih. Jadi bisa dipakai di mana aja, kapan aja, dan of course mesti follow guidelines-nya lah untuk e-message-nya. Oke. Ya. Dan dengan itu jadinya kita lihat ya ada kalau untuk remaja konteks of keluyurannya ya jangan hangout sama teman gitu loh. Jadinya hati-hati dengan corona karena ini tuh nggak lihat orang gitu loh. Jadinya mungkin mesti pakai masker. Dan kalau deket-deketan ya ini tua miskin di kota di desa semua tuh bisa kena gitu loh. Jadinya tolong jaga jarak dan nggak ada yang kebal. Terus kalau untuk sering cuci tangan itu yang paling gampang lah. Jadi itu kan cuci tangan. Kalau untuk mama-mama on the other hand, ini kan jadinya kita lihat kayak according to the platform ya. Jadinya kalau platformnya itu untuk mama-mama ya tentu aja bisa mesti simpatetik dengan dia punya kemauan. Jadi kalau untuk keluyuran ya kita bilang kalau mau keluyuran ya boleh, tapi ya tolong membatasi kepergiannya gitu loh. Dan jadinya karena banyak orang yang bertanggung jawab dengan kalian, jadi jangan mempertaruhkan kesehatan gitu. Itu satu. Terus yang deket-deketan ya kita bilang ini karena virus corona tidak terlihat, jadinya jaga jarak tuh bukan karena tidak sopan gitu. Jadi tapi itu sesuai dengan wajar. Kalau cuci tangan ya kita juga bilangin tolong dong ini mesti yang 20 detik karena orang-orang di rumah tuh masih dependent on you lah gitu. Jadi itu the way of talking-nya tuh topik-topiknya tuh udah lain gitu loh. Jadi kalau kita ngomong sama mama sama si Yud tuh pasti aja mesti lain. Jadi ada beda nuance juga ya berarti Pak ya? Ada beda nuance. Jadi ini semua udah dibikin key message-nya, dan ada kreatifnya gitu. Kreatifnya kita jadi bikin ada jingle, ada dance moves, dan kalau untuk radio kita udah bikinin kayak sample adlibs-nya kayak gimana. Untuk TV kita udah bikin iklannya juga, tinggal bisa langsung tayang. Dan untuk sosmed kayak gimana bisa personalize gitu loh. Gitu. So lebih ke sana sih. Kalau mau dengerin lagunya nggak? Boleh. Itu baru aja mau request. Baru mau request. Bentar, ada nih. Oh no, udah dulu. Kan itu yang penting sebetulnya Pak, jingle-nya. Itu yang kita tunggu-tunggu Pak. Kedengeran nggak nih? Nah, itu kedengeran Pak. Ini ada videonya juga nih. Oh, I see. Mari kita putus rantai penyebaran virus corona agar semua selamat. Aduh, itu udah di publish tuh Pak. Di sini si Joe. Jadi ini ada dance move-nya juga sih. Jadi aku terapin kali ya. Oh, ada dance move. Oke, ini per request. Pak harus contohin nih. Ini per request teman-teman nih jadi. Jadi stop sir. Gak kena corona. Jadi kalau keluyuran, jadi dance move-nya kita ada keluyuran. Jadinya kalau 2 meter kita benar-benar ada 2 meter ilustratif. Oke. Dan kalau cuci tangan kayak gini. Berarti ini terus jaga jarak. Jadi what we did with the dance moves adalah kayak gimana kita bisa kasih ilustrasi what to do-nya. Gitu loh. Jadinya kalau yang pertama kan kalau keluyuran ya jangan lari-lari lah, jangan keluar rumah gitu. Yeah. Kalau 2 meter benar-benar ini kan biasanya 1 meteran kan. Jadi when you do tuh 2 meter gitu loh. Terus yang terakhir adalah yang cuci tangan itu yang paling gampang sih. So hopefully
ya ada satu move lagi yang pakai masker sih, jadi yang gini sih. So what I'm very proud to say is that jadinya kita, abis we did the campaign, kita juga invite si WPP untuk join kayak gimana how to bring this to a bigger audience juga gitu loh. Gimana kan? Jadinya kita semua bareng-bareng Divide and Conquer, we pitch to every single TV station di Indonesia. Kita pitch to every single big radio companies yang punya cabang-cabang ke ini. We pitch to every single TV digital companies. Jadinya it's too many to list sih. Jadinya kita berterima kasih sekali. Every single one is on board untuk membantu kita to spread the message. Jadi apakah itu dari iklan, dari banner ad, dari ad libs, itu pikir-pikir sih benar-benar terharu banget sih. Ini semua orang bisa jadi saat kompak. Semua orang ngerti keseriusannya topik ini dan semua mau membantu untuk spreading the message-nya gitu. Dan semua orang juga ngerti tentang key message-nya. Jadi kalau format website-nya tentang ibu-ibu, jadinya pakai key message-nya yang ibu-ibu tuh. Key message ibu-ibu. Ya, jadinya kalau yang untuk anak muda, pakainya yang anak muda. Dan juga kita juga approach banyak communities juga. Salah satunya adalah yang very strong one is actually esports community. Jadi saya sempat ngomong sama teams-teamsnya dan asosiasinya, dan itu tuh yang paling aktif sekarang untuk bikin personal content tuh si esports community ini. Jadi teamsnya saya berterima kasih sekali udah dikasih kesempatan untuk present, satunya present dan salah satunya juga how to, dia very enthusiastic juga sih. Jadi saya mau mention semua, tapi I really appreciate the effort from the team. Dan the collective effort, the collective from the effort. Jadi dengan itu juga kita, jadi bukan cuma agency juga, jadi dari musisinya juga itu yang kita pernah kerja, jadi itu juga bikin untuk kita pro bono. Dan juga I have to give a shout out juga untuk Warner untuk loan bukan loan sih, jadi minta Putih Abu-Abu untuk bikin versinya sendiri juga. Jadi so now celebrities are doing it. Si Raffi Ahmad juga kemarin juga bikin videonya, dan I'm very honored lah to be part of this gitu loh. Jadi to be part of the big group yang jadinya si Densu, Rom sama WTP gitu loh. I think we work very well together, and all of the media companies sekarang udah membantu kita gitu. So lebih ke sana sih jadinya. Semua ngerti tentang kayak gimana. Jadinya itu tuh jadinya yang saya lihat adalah teman-teman media sama marketing tuh bisa gotong royong untuk mencari solusi juga gitu loh. Jadinya nggak usah it's within our comfort zone. It's within apa yang kita ngerti. Mungkin saya bisa stop sana dulu kali. Mungkin ada question. Jadi I cannot thank the media enough sih. So terharu nangis nih. Gak apa, nangis aja Pak. Nah ini kebetulan juga udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Betul, boleh. Yang pertama dari @fumikaze. Gimana cara make sure key message, target market, dan bagaimana implementasinya? The what? Kenapa? The key message. Cara make sure key message sampai ke target market, dan bagaimana implementasinya. Yang tadi kita ceritain gitu loh. Jadi you really need to understand the consumer punya habits atau what is going on now gitu loh. Jadi yang tadi kalau kita ngomongin kan kita mesti tahu problemnya apa dulu.
mulai always start with the problem. Jadi kalau di situasi ini kan kalau anak muda itu tuh benar-benar masih belum ngeh ini tuh bisa it can happen to me gitu loh. Ya kan? Jadi mulai always start from that angle gitu loh. Kalau ibu-ibu juga kamu nggak bisa ngomong, kamu juga nggak bisa ini kok ada yang lumayan ganggu ya ini si Randi Harun. Come on lah. Terus iya jadinya yang ibu-ibu juga you have to be sympathetic dengan situasinya dia juga gitu. Jadi kayak gimana you have to equip them with the knowledge. Kalau keluar rumah tuh mungkin mesti pakai masker, kalau balik rumah gitu loh tolong deh cuci tangan dan lain-lain gitu loh. So it always starts with problem statementnya problem statementnya orang ini gitu loh. Orang ini lagi apa target marketnya. Jadi start from them ya. Yes. Start from then who you are aiming to influence. Yes. Jangan mulai dari message dulu. Hopefully that. Okay, berarti start from beneficiaries. Ya. Yeah. Nah ini kalau dari Mbak Alisa Wahid ada request nih Pak. Oke. Kata Mbak Alisa Wahid, show us your moves please. Udah tadi, kamu nggak lihat ya Alisa. Belum lengkap ya tadi, kan baru coba kita catain lagi Pak. Gimana? Mencegah corona. Stop keluyuran. Gini. Nggak bisa. Nah, malu. Ya gimana Pak? Tapi ada videonya sih. Jadi, ada videonya. Malu. Berarti nanti harus di-share. Ya. Atau apa? Coba saya temenin sekarang Pak. Ya, aku adain lagunya dulu dah. Mungkin ada lagunya bisa lebih lancar. Berafdol. Agar semua yang kena corona keluyuran iya kan stop deket-deketan sering cuci tangan. Mari kita putuskan penyebaran virus corona Gitu sih. agar semua selamat. Challenge nih Pak. Mungkin gitu ya. Jadi aku I'm not the best tapi ya that's the dance move sih. Ada kok jadinya videonya yang di itu. Ini ada partnerku di sini nih si Jo. Oke. Yes. Jadi itu Alisa, semoga itu sudah cukup. Ya. Nah terus ada pertanyaan dari Andi Lamsyah. Kak Afton, would you mind to share with us gimana caranya dapetin value proposition ke masyarakat? Hah? Artinya apa ya? Value proposition ke masyarakat? Yang tepat ke sasaran consumer. Artinya nggak ngerti artinya sih. Mungkin ntar bisa lewat DM aja kali ya. Lewat DM aja, oke. Ya, ntar mungkin lewat DM UID ntar kita bisa bahas sih. I don't understand the question, maaf. Ya. Nah, kalau saya juga pertanyaan tapi lebih ke personal nih. Apa ya? Personal wish dari Pak Axton melalui Stopster ini, apa yang pengen dicapai melalui inisiatif ini? Jadi ada kalau inisiatif sih semoga ini bisa reach out to as many people as possible ya. Jadi kalau kita lihat hari-hari ke belakang kan masih banyak orang yang agak bandel ya, masih yang nggak ngerti tentang situasi di sebenarnya gitu loh. Kayaknya itu kita mesti lebih aware dengan kita punya responsibility. Jadi ya semoga dengan responsibility kita dicapai itu bisa mempercepat yang lain-lain untuk buka lagi gitu. Mungkin ekonominya bisa buka lagi dan lain-lain gitu. Kalau kita bandel terus ya moving on-nya juga susah gitu loh. Susah. Itu mungkin satu ya. Jadinya semoga ini dengan message yang simple ini, yang 3 message kita bisa ya lebih luas lah, jadinya lebih banyak orang yang bisa ngerti tentang pencegahannya kayak gimana. Itu satu. Terus yang kedua adalah
ini adalah salah satu project yang saya senang sekali karena saya lihat Indonesia tuh kalau put our minds together itu tuh bisa gotong royong sih. Jadi ya, ini benar-benar inspiratif sekali. Aku tuh senang sekali dengan project ini. It started off with just 4 people, and saya sih ya it's something very humbling sih. Jadi saya yang kita mesti pitching dan semua orang juga buy in, and malah it's very humbling. Jadinya we have to keep the spirit of gotong royong in this pandemic sih. Jadi dan of course I'm always inspired by a lot of people yang sekarang lagi bikin program-program sendiri-sendiri gitu loh. Jadi ada temen yang benar-benar masak 1.000 nasi box per day, lebih dari 1.000 nasi box per day. Terus ada yang bikin kayak kemarin kan juga ada yang bikin program-program untuk raising funds juga. Banyak penyanyi-penyanyi dan seleb-seleb juga doing their part gitu loh. Raising money, apakah itu untuk APD apa untuk sosial gitu. I think we cannot stop now sih ya, jadinya kayak gimana kita bisa bantu lah. Jadinya ini it's all about gotong royong sih sekarang. Do whatever you can. Oh ya, jadinya juga banyak artis-artis sih, jadinya artis seniman yang playing a part juga gitu loh. Jadinya ada artis fashion. Yalah, teman-temanku banyak banget sih yang lumayan kreatif ya. Jadi yang kreatif and actually playing a part. Jadi every small part, even in your small community aja tuh bisa make a difference in someone. Intinya gitulah. Jadi do your own capacity aja gitu loh. Jangan mikir terlalu besar juga. Ya. Bahkan sesimpel diem di rumah aja juga itu udah membantu banget kan ya sebetulnya. Mungkin sesimpel bikin YouTube atau TikTok video stop-stopser juga boleh sih. Mungkin kalau itu TikTok harus tunggu TikToknya Paxton dulu. Oh enggak, TikTok udah agree untuk mau bantu kita di campaign ini juga. Jadi terima kasih. Udah. Oke. Udah. Ya Google. Nah, berarti tinggal tunggu video TikToknya Paxton berarti nih. Udah ada. Aku udah posting. Udah ada. Udah. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari @kumikaze. Ada measure-nya kah dari campaign Stop Stopser paling efektif lewat channel communication yang mana? Belum, ini kan baru mulai. Mungkin ini baru mulai, jadinya kita monitoring sih. Jadi kita monitoring and hopefully by the end of the campaign sebulan lagi ntar kita bisa lihat efektivitasnya kemana. Dan tapi sekarang sih semoga lagunya bisa nancep di kepala ya, agak itu intentionally agak nggak mau bilang annoying tapi agak biar bisa diingat. Catchy, bukan annoying lah. Catchy. Dangdut Oh ya, juga ada version yang untuk mama juga sih, yang untuk ibu-ibu juga, yang lebih kaseda, jadinya lebih autoritatif gitu loh, yang bisa dipakai untuk media-media mama gitu loh. Yang ini kan untuk youth ya, jadi yang joget-joget untuk youth gitu loh. Yang untuk moms juga ada. Oke. Nah, kalau misalkan dari teman-teman nih mau mendukung inisiatif Stop Stopser, ya. Kira-kira gimana kita participate to help promote this initiative? Posting aja, jadinya feel free to post. Jadinya kita ada @stopstopser, itu ntar di download aja videonya, diposting aja gitu, diposting on your own personal websites or on your personal itu, spread the word. Jadinya kalau ya jadinya even in your family aja kan kita bisa ngomongin gitu loh. Jadinya ini ada 3 steps dan lain-lain gitu. Ya ada account-nya. Tuh udah ditulisin tuh. Account IG dan TikTok Stopstopser. Ya. Jadi kalau tinggal di-download videonya, ntar please put it on your own personal IG account, spread the word. Senang sekali sih kalau kita lihat ada posting-posting gitu. Jadi hopefully bisa lebih banyak orang yang lihat. Nah, ini kebetulan nih ada pertanyaan masuk dari @aloeloko. Dia katanya izin share di sosmed boleh. Berarti boleh kan? Boleh. Jawab tadi ya. Please. Berarti @aloeloko langsung di posting aja, langsung di share.
Yes, please. dengan joget, dengan movie juga sekalian Yes. Pak ya. Joget dong. Kalau TikTok ntar akan ada itu sih, akan ada programnya sih. Will be fun. Oh, akan ada yang tersendiri kalau di TikTok. Itu lagi digomongin kayak Okay. gini. Yep. Oke, berarti kita dapat sedikit sneak peek ini ya, upcoming content. Yep. Jadi ya, but at the same time, jadi kita jangan fokus dengan TikTok aja, tapi all of the media companies yang sudah membantu kita itu kayaknya as a community kita appreciate banget karena it's for a good cause ya. Jadi all of the media companies itu senang sekali. Yeah. On that note, Pak, kalau menurut Pak Akston, do you think we as a society are doing enough dalam menghadapi pandemik ini? Itu saya nggak bisa menjawab dengan total, but at the same time, ini I'm going to go back to it again. Jadi ini tuh bukan jadi ada dua problemnya kan. Ada yang economic problem sama si health problemnya gitu loh. Ini adalah economic problem yang disebabkan karena health problem. Jadinya in terms of doing as much as we can ya from which angle juga gitu loh. Apakah dari sosialnya apa dari health-nya. Kalau dari health ya I think the government is doing the best that they can. Jadinya kita nggak boleh jangan nyela-nyela, kalau bisa malah membantu gitu loh. Jangan don't be divided at this time. Ya karena there is a lot of opportunists, people that is taking this as opportunist ya. Malah sekarang tuh kita perlunya semua jadi satu, one message gitu loh, one common goal kayak gimana nya. So mungkin in that sense ya kayak gimana teman-teman bisa jadi satu sih. Daripada are we doing enough, but I think it should be about how we can create a unity gitu loh. Unity in terms of message ya. Jadi bukan cuma untuk nyanyi di itu ya, bukan cuma nyanyi di sosmed ya. Tapi in terms of mentality juga mesti jadi satu nih, dari atas sampai all the way to bawah gitu loh, mesti di ngertiinnya kayak gimana. It's a big task sih. Jadinya kita ya it's a big task. Ini ya kita coba bantulah in any way we can gitu loh. Kalau yang sosial kan ya banyak yang minta bansos ya, bahan sos gitu. So, but how we get together? Sorry. Yeah, totally agree. Nah, kalau misalkan untuk yang stop sendiri nih, ada nggak channel yang belum dieksplor oleh Pak Akston untuk membuat message-nya? Satu lagi adalah sports. Jadinya yang sports juga ada a few football clubs juga ikutan dengan program ini. Iya. Yeah. Jadinya mungkin apa aja kalau boleh tahu? Aduh, saya lupa timnya. Tapi kayaknya Bali United, Persib. Bali I don't want to piss people off. Tapi ya ada beberapa football club yang udah ikut kita juga. Ikut kampanye gitu loh. Jadi untuk membantu. Oke. Jadi membantu penyebaran message juga ke fans-fansnya. Another different target audience, which is their fans. Ya. Yeah. Oke. Nah, karena kita udah memasuki menit-menit terakhir sesi ini, karena kita waktunya cuma terbatas, mungkin Pak Akston bisa nggak nih kasih closing statement atau mungkin just a few words to wrap up your message, your hopes, your wishes, boleh terkait dengan Stop Stopster maupun terkait dengan pandemic COVID as a whole. Lebih kayak tadi sih, yang tadi kita ngomongin. I'm just gonna re-emphasize. Ini waktunya untuk kita semua untuk jadi satu, jangan berbeda-beda pikiran gitu loh. I think it's time for us to gotong royong. Jadinya tuh mesti dibelah dua gitu loh. Jadinya in health side kayak gimana kita bisa membantu. Mungkin aja staying at home tuh one of the staying at home atau preventive measures itu adalah salah satu yang kita bisa membantu on a personal level. Dan kalau untuk sosial ya kayak gimana kita bisa bantu orang-orang sekitar neighborhood kita, apa RT kita gitu. Nggak usah gede-gede,
Jadi you don't need to be donating a million karung nasi gitu loh. Ini bantu orang-orang yang sekitar aja gitu. Kayak gimana kita bisa membantu, start small. Jadi start with personal, kayak gimana kita bisa moving forward. Dengan itu spirit of gotong royong lagi diperluin banget di Indonesia. Jadi mungkin that's the ending statement. Okay, thank you. Jadi kalau misalkan saya boleh summarize sedikit dari awal, sebetulnya melalui Stop Stopster ini Pak Axton justru pengen menyebarkan key message yang mudah dipahami oleh masyarakat sehingga mereka pun paham esensinya apa. Dan ini juga dibentuk berdasarkan kebutuhan target audience tertentu dalam case ini youth dan juga ibu-ibu ya. Dan sebetulnya ini juga the embodiment of gotong royong karena tadi dimention bahwa Pak Axton pun collaborate dengan berbagai pihak dari pihak stasiun TV, radio, and then dan teman-teman yang all my marketing friends juga kan. All your marketing friends. Jadi this is a collective effort, a collaborative Very effort. collective effort, yeah. Very collective. Dan lastly, do what we can, do our part in this whole fight against the corona pandemic. Yep. Jadi itu inspiratif sekali dan masih banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Cuman mungkin tapi kebanyakan pertanyaan nih soal yang Stopster. Jadi kalau boleh saya remind lagi, this is open source ya Pak Axton ya, betul? Open source. Jadi teman-teman bisa publish, bisa share di social media, mungkin bisa juga diterapkan kalau ada fanbase gitu loh untuk membantu. Kalau ada fanbase. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman mau ngadain webinar, mungkin bisa diselipin juga di Stopsternya. Jadi apapun keinginan request yang berkaitan dengan penggunaan Stopster untuk itu silakan dipakai. Yes. Nah terakhir dari saya, kita akan ada sesi-sesi lainnya masih membahas seputar positive talks dan COVID-19 dengan narasumber-narasumber lain yang tidak kalah hebat juga. So untuk next schedule teman-teman bisa lihat di Instagramnya UID @UID_Indonesia. Dan akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Axton. Jangan lupa Stopster nih. Jangan lupa Stopster. Jangan keluyuran. Jangan keluyuran. Cuci tangan. Oke, Pak Axton, stay safe, stay healthy. Yes, stay safe ya. Thank you. Untuk teman-teman yang bergabung juga, thank you udah bergabung. Stay safe, stay healthy, dan tetap produktif. Dan sampai ketemu di sesi berikutnya. Thank you. Yes. Bye. Thank you so much ya. Thank you. Thank you. Gimana ya?